Salam sahabat kaum muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat kuasa dari Bapa di sorga senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak waktunya sahabat kaum muda telah berikan waktu untuk dengarkan firman Tuhan dari ibadah Moriah Youth Gereja GB Moriah. Tundukkan kepala sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Siang hari ini di minggu terakhir di bulan September, tepatnya 27 September 2020, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami akan diberkati oleh firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Aku berdoa agar siapapun sahabat kaum muda yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Sahabat kaum muda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada menyaksikan khotbah ini, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat dikasih Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat dikasih Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat dikasih Kristus. Jadi Injil Yohanes berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu artinya, bagaimanapun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya, Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya. Bagianmu, bagianku adalah bersukacita, bersyukur, dan teruslah hidup dalam pertobatan. Yang percaya katakan amin. Tema khotbah hari ini adalah dikasihi Kristus. Sama-sama katakan saya dikasihi Kristus. Sama-sama katakan saya dikasihi Kristus. Sama-sama kita lihat Galatia pasal yang kedua ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Allah di Galatia. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, kata Rasul Paulus, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat kaum muda Moriah Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita menyimak apa yang Rasul Paulus katakan adalah, di sini Rasul Paulus mau menyatakan bahwa dia hidup, dia boleh ada, dia bisa melayani, semua karena kasih Kristus. Dan dia yakin betul bahwa dia adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasih Kristus. Saudara kasih Tuhan, dimanapun kau berada, seperti kita ketahui bersama, Rasul Paulus punya masa lalu yang gak baik. Rasul Paulus punya track record yang gak enak, yang gak bagus. Ya kan? Dia seorang yang benci sekali sama pengikut Kristus, bahkan dia bunuh. Namun akhirnya Allah melihat, Tuhan tangkap anak ini, Tuhan tangkap Rasul Paulus menjadi alatnya, sehingga dia menjadi Rasul yang ke-13. Dan di tengah masa lalunya yang gak baik, Tuhan ubahkan dia menjadi pengikut Tuhan yang militan, bahkan menjadi Rasul yang ke-13. Di situ kita belajar bahwa Allah bisa memilih siapapun, memakai siapapun, nggak peduli bagaimana masa lalunya, karena Dia adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya kita dipilih, bagaimanapun masa lalu kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi semua karena anugerah Allah semata. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan saya dikasihi Kristus. Sama-sama katakan saya dikasihi Kristus. Minimal ada 3 bukti sahabat kaum muda dan saya dikasih Kristus. Bukti yang pertama, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kitab Roma 5 ayat 8 katakan Kristus telah mati untuk kita. Jadi bukti yang pertama kita dikasih Kristus, Kristus telah mati buat saudara dan saya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, semuanya sudah selesai. Jadi bersukacitalah kita, bagianmu, bagianku selalu mengingat bahwa kita boleh hidup karena kasih Kristus. Amin. Jadi sahabat kaum muda, ingatlah selalu, bukan karena kesalehan kita dipilih Tuhan. Bukan karena kepintaran kita dipakai Tuhan. Tapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh diberi kesempatan untuk menjadi anak-anaknya, diberi kesempatan untuk mengabdi melayani Tuhan. Haleluya. Jadi bukti yang pertama, saudara saya dikasih Kristus karena Kristus telah mati untuk kita. Bukti yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 1.
1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Yang kedua, status kita anak. Sama-sama katakan status saya anak Allah. Sama-sama katakan status saya anak-anak Allah. Sahabat kaum muda, hanya seorang anak, hanya yang statusnya anak yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Demikian pula dengan hal kerajaan sorga. Saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan sorga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau sebagai ahli waris kerajaan sorga, kita tentunya tidak akan pernah kelaparan. Tidak akan hidupnya susah. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Masa depan kita indah di tangan Tuhan. Itu sebabnya selalu saya berkali-kali berkata, ayo sahabatku kaum muda, dimanapun kau berada, bacalah Alkitab. Amin. Baca Alkitab kita. Baca Alkitab kita. Ketika kita sudah membaca Alkitab, kita renungkan. Setelah kita renungkan, mari kita lakukan. Hidup kita pasti berbahagia, hidup kita pasti berhasil, hidup kita pasti sukses, kita jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukti yang ketiga, kita dikasih Kristus. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir, buktinya adalah hidup dalam kasih Kristus. Sama-sama katakan, saya hidup dalam kasih Kristus. Artinya begini sahabat kaum muda, setelah kita menerima kasih Kristus, ketika kita sudah menerima status kita menjadi anak, bagian kita buktinya adalah kita dikasih Kristus, kita mengasihi sesama. Amin. Mengasihi sesama itu bukan berarti kita mengasihi, menolong orang yang satu gereja, satu suku, satu keluarga. Tetapi kita mengasihi, menolong semua orang. Baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Baik yang satu gereja maupun yang tidak segereja. Yang percaya katakan amin. Iya, akan sama seperti Bapa di sorga memberikan matahari, hujan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kita itu jadi berkat bagi sesama. Ya kan, kita mengikuti teladannya Kristus bahwa menolong itu tidak pilih-pilih. Kita harus menjadi surat Alkitab yang terbuka. Iya kan? Iya kan? Sahabat kaum muda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 bukti saya dan saudara dikasih Kristus. Yang pertama buktinya Kristus telah mati buat kita. Yang kedua, status kita menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, sahabat kaum muda, kita hidup dalam kasih Kristus. Tidak menghakimi, tidak menghasut, tidak memfitnah. Kalau salah yang mengaku. Iya kan, tidak menjelek-jelekan, berani ngomong di depan, tidak memutarbalikkan fakta, tetapi benar-benar menolong, membangun. Iya kan, dimanapun kita berada, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Gak bisa bantu uang, bantu tenaga, doa. Demikian sahabat kaum muda. Puji nama Tuhan. Jadi firman Allah mengingatkan kita kembali hari ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasih Kristus. Sama-sama katakan saya dikasih Kristus. Sama-sama katakan saya dikasih Kristus. Pulau Wirian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Bapa dalam surga, hamba boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa agar setiap nama yang menyaksikan khotbah ini, yang sakit telah disembuhkan, yang terikat telah dilepaskan, yang lemah imannya telah dikuatkan. Dan kami percaya masa depan kami indah di tangan Tuhan. Selama kami melangkah dengan iman, selama kami hidup mengandalkan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkatilah sahabat-sahabatku, berkati sekolahnya, berkati kuliahnya, berkati pekerjaan dan karirnya. Kemanapun dia melangkah, dijaga malaikat. Orang tuanya juga diberkati, saudara-saudaranya diberkati, teman-temannya diberkati. Aku berdoa mereka hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan pula berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tangan bertinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah Moria Youth hari Minggu 27 September 2020 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, sahabatku kaum muda. Teruslah melangkah dengan iman, jangan berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.